Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua kelas 9. Berjumpa lagi dengan Bu Ria ya, meskipun dengan sistem daring. Tapi Bu Ria harap kalian tetap semangat belajar nggih. Tingkatkan dari semester kemarin ya. Selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 9 dan selamat menempuh tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pelajaran prakarya pada pertemuan pertama kita ini nggih. Sama dengan kelas 7 dan kelas 8, prakarya di kelas 9 itu nanti juga akan dibagi menjadi 4 tema, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kerajinan itu nanti berkaitan dengan membuat sebuah benda-benda kerajinan, sedangkan kalau rekayasa itu bisa berkaitan dengan kelistrikan maupun berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk budidaya itu nanti akan berkaitan dengan tanam menanam. Untuk pengolahan itu kalian sudah tahu ya, kalau pengolahan itu berkaitan dengan masak memasak. Tapi di sini nanti di kelas 9 untuk materi yang akan kita bahas itu juga sama seperti kelas 7 dan kelas 8 kemarin, yaitu hanya kerajinan dan pengolahannya saja. Jadi kita tidak belajar untuk yang rekayasa dan budidaya. Nah, untuk yang awal nanti kita akan belajar yang kerajinan dulu, baru kalau kerajinannya sudah, baru kita lanjut untuk yang pengolahan. Nah, untuk materi kerajinan di kelas 9 ini itu adalah kerajinan bahan keras. Kalau di kelas 8 kemarin itu adalah kerajinan bahan lunak ya. Nah, kata keras itu kebalikan dari kata lunak, benar ya? Kalau kata lunak itu kemarin artinya itu bersifat lentur, elastis, dan mudah dibentuk. Nah, sedangkan kalau kata keras itu bisa diartikan dengan kuat, tidak mudah berubah bentuk, atau tidak mudah pecah. Nah, kalian udah ngerti ya keras itu seperti apa nggih? Penjelasan selanjutnya terkait kerajinan. Kalian pasti tahu ya kalau Indonesia itu dikenal dengan kekayaan alamnya. Nah, dengan kekayaan tersebut itu menjadikan salah satu faktor munculnya keberagaman produk kerajinan di Indonesia yang diciptakan, baik itu adalah kerajinan tangan maupun kerajinan yang diciptakan melalui mesin. Nah, dengan banyaknya bahan atau dengan keberagaman bahan yang ada di Indonesia, itu secara tidak langsung produk-produk yang dihasilkan juga akan beragam. Nah, kalian juga tahu ya kalau Indonesia itu juga mengirim produk-produk kerajinannya itu ke luar negeri, jadi itu bisa menambah devisa negara. Nah, terkait bahan kerajinan, karena yang kita bahas adalah bahan keras, nah bahan tersebut itu bisa berasal dari berbagai tempat. Di kelas 8 kemarin, Bria juga sudah menjelaskan tempat-tempat tersebut. Nah, di sini itu bahan keras bisa berasal dari pertanian, pegunungan, pesisir pantai, dan domestik. Tidak asing ya dengan kata domestik. Ada yang masih ingat kata domestik itu merupakan bahan yang berasal dari rumah tangga. Sudah ingat nggih? Bahan keras itu dapat berasal dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, kalian tahu ya, yang namanya berasal dari alam itu berarti sesuatu bahan yang asalnya dari alam. Nah, sedangkan untuk yang bahan buatan itu sesuatu yang sudah diolah oleh manusia.
dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya atau campurannya untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Nah, kalian tahu ya maksudnya duplikasi? Nah, duplikasi ini maksudnya adalah duplikat. Contohnya kalau bahan alamnya kalian membuat guci dari tanah liat, nah bahan buatannya kalian bisa membuat guci dari gips atau guci dari lilin. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk contoh dari bahan yang berasal dari alam yang bersifat keras, itu ada kayu, ada batu, ada bambu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kalau contohnya bahan buatan yang bersifat keras, itu ada lilin, ada gips, ada fiberglass, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari yang lainnya ya. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait keunikan bahan kerajinan. Nah, keunikan di sini itu maksudnya sifat yang dimiliki atau karakter yang dimiliki dari bahan kerajinan tersebut, sehingga dapat mencirikan bahan kerajinan tersebut. Nah, keunikan ini juga dibagi menjadi dua, dari bahan buatan dan dari bahan alam. Nah, untuk bahan buatan tadi Buya juga sudah menyebutkan beberapa contohnya nggih. Yang pertama ada lilin. Kalian pasti tahu ya kalau lilin itu memiliki tekstur lembut. Kemudian yang kedua ada gips. Nah, untuk gips ini kita bisa membuat tekstur kasar maupun tekstur halus ketika membuat kerajinan. Jadi kita bisa mengatur atau kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita mau dibuat halus maupun mau dibuat kasar. Kemudian untuk fiberglass. Nah, kalau fiberglass itu dia memiliki sifat kuat. Ya. Kemudian sabun. Sabun ini dia bersifat mengharumkan ya. Sabun itu wangi dan lunak. Keunikan bahan kerajinan selanjutnya adalah berasal dari alam. Yang pertama ada bambu. Bambu ini memiliki sifat lentur dan kuat. Kemudian ada tanah liat yang memiliki tekstur halus dan elastis. Kemudian ada serat batang pisang yang memiliki tekstur kasar dan berwarna coklat gradasi. Kemudian ada kayu yang bersifat keras dan memiliki warna. Kemudian ada batu yang memiliki keanekaragaman warna yang menenangkan. Kemudian kulit itu memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan penampilan warna-warna alami. Dan yang terakhir ada logam emas, perak, perunggu yang memiliki kesan mewah dan kuat. Paham ya sampai sini? Nah, itu tadi penjelasan terkait kerajinan bahan keras ya, berdasarkan keunikan bahan kerajinannya. Nah, sekarang kalian Buria kasih tugas, yaitu yang pertama, kalian jelaskan pengertian dari kerajinan bahan keras. Tadi udah ya pengertian kerasnya. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam bahan keras dari berbagai daerah berikut. Nah, di situ ada domestik, pegunungan, dan pesisir pantai. Silahkan masing-masing daerah itu kalian sebutkan 2 macam bahan kerajinannya. Nah, silakan tugas tersebut itu kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian dikasih nama dan kelas pada bagian atas atau bawahnya. Nah, setelah selesai silakan hasilnya difoto dan dikirim Jabri via WA ke nomornya Buria. Paham nggih? Demikian tadi pelajaran prakarya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Buria akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.